Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya. Masih bab salam nih, terakhir nih bab salam habis. Wa yukrahu hin yuzhar, dan dimakruhkan. Henyu itu menurunkan bahu, artinya menunduk, ya, menunduk, membungkuk gitu, membungkukkan bahu, membungkukkan badan. Fi kulli hal, di dalam keadaan apapun, di dalam tiap-tiap keadaan apapun, likulli ahad, kepada orang. Jadi kita dilarang, makruh, sebenarnya makruh menundukkan badan kita, membungkuk kepada manusia lain, pada orang, ya. Makruh hukum. Wa yadalla alaih, dan dalil atas perkara ini maqaddamna fil fasalin al mutaqaddamain. Dalil tentang masalah ini udah kami ungkapkan di pembahasan terdahulu, ya, di dalam dua pembahasan terdahulu. Min hadisi Anas, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Wa qaulahu, yang mana dikatakan ainahanilah, boleh nggak kita membungkuk, ya, kepada orang, kepada misalnya seseorang yang kita temui. Gol berkata, dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, lah, nggak boleh kita menundukkan badan kita. Wah hadisu hasan, dan hadisnya itu baik, hasan. Kama dzakaronahu, sebagaimana yang sudah kami ingatkan. Walam ya'tilahu mu'arradin fala musira ila mukhalafati, dan tidaklah, jangan mendatanginya dengan suatu pertentangan, ya, sehingga terjadi suatu perdebatan, karena hadisnya udah hasan, udah baik, ya, jadi jangan ditentang lagi, jadi kalau kita nggak boleh, ya, ada larangan dari baginda, jangan di, oh ini kan begini, ini nggak boleh gitu, menundukkan badan. Wala yughayyiru bikasratin may yaf'aluhu mimmay yunasibu ila alima aw shaliha wa ghairuhuma, dan janganlah terbujuk oleh banyaknya orang yang melakukannya, mimmai yansibu, daripada orang-orang itu yang mengakui, ila alima au shaliha wa ghairuhuma, ya, baik itu orangnya yang alim, orang yang berpengetahuan, au shalih, atau orang yang baik, ya, berkelakuan baik, wa ghairuhuma, atau daripada keduanya itu, udah alim baik lagi gitu, udah alim soleh lagi, min hisalal fadl, ya, sebagaimana dia melakukan tradisi-tradisi itu. Ada tuh kalau di negara satu, ya, yang pernah duduk di Indonesia itu sampai duduk itu, ya, kita nggak boleh, ya. Anda juga pernah kerja di perusahaan semacam itu yang kebetulan memang punya orang itu, nggak pernah, ya, karena udah tahu larangannya. Ya, selamat pagi aja, kenapa sih? Mau sampai, selamat pagi ya, KB, wah jangan, biasa aja, ya kan? Rezeki yang punya Allah, rezeki emang begitu.
Kalau nggak di situ banyak kok Allah kasih rezeki, banyak. Allah Maha Kaya. Final tidak, kalau saja kita mau mengambil contohan, innama yakuni bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah taala ya difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul, dan apapun yang diberikan kepada kamu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhuzuhu, maka peganglah apa yang diberikan, artinya diwasiatkan oleh baginda, maka laksanakan begitu. Wa manahakum, dan apapun yang ditahan olehnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fantahu, maka tahan, jangan dilakukan. Wa qala ta'ala, difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yahdharil ladina yuhallifuna, maka didapati orang-orang yang menyelisih kami, yaitu firman Allah itu, amrihi an tusibahum fitnah, bahwasannya daripada perintah-perintah kami itu diselisihin, nggak mau diturutin, yaitu menurut kepada baginda, ya, baginda udah ngelarang masih aja dijalanin, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, an tusibahum fitnah, aku, nah di sini coba perhatikan ayatnya, an tusibahum fitnah, aku akan memberi fitnah. Fitnah itu cobaan. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi cobaan kepada orang itu yang melanggar daripada anjuran, ya. Masih bersambung, atau yusibahum adzabun alim, atau yusibahum di sini dilakukan yu artinya kami, ya. Yusibahum adzabun alim, atau kami akan menimpakan mereka azab yang pedih. Pertama pakai kata aku. Jadi kalau ada cobaan, oke, kan ujian itu datangnya dari Allah. Tapi kalau azab, Allah nggak pernah mengajak. Allah nggak pernah mengajak hambanya. Maka dititahkan kepada malaikatnya, kepada angin, kepada api, kepada bumi. Jadi kalau ada orang tiba-tiba tenggelam bumi, tenggelam di lautan, sambar petir, jadi karena melanggar perintah baginda Rasulullah SAW, ya itu dia. Jadi ini Masya Allah, Al-Quran teliti, bahasanya itu teliti, nggak sembarangan. Jangan deh, makanya udah paling bener tuh Al-Quran udah. Sampai bahasanya itu diatur, emang bener begitu. Ajab itu nggak usah Allah yang ini langsung. Matahari udah panasin, udah kayak aja. Ya dulu zamannya kaum Nabi Lut diangkat ditebalikin, kan bumi sendiri, ada angin, ya, ada macam-macam penyakit itu kan melalui makhluk-makhluk Allah perintah gitu kan, melalui makhluk-makhluk Allah. Waqad kalamna fi kitabil janaiz, dan sungguh telah kami kemukakan di dalam kitab jenazah, kitab orang mati, anil Fudail bin Iyad, daripada sahabat Fudail bin Iyad radhiyallahu an, maknahu, maka maknanya adalah ittiba'u turuqul huda, ikutilah daripada petunjuk yang ada, wala yadurruka killatas salikin, wala dan janganlah yadurruka killatas salikin, ya, dan janganlah kamu melencengnya, walaupun yang ngejalanin itu sedikit. Jadi kalau udah ada petunjuk, tapi lihat orang sholatnya aja sedikit, ya masa iya
Kita ikut yang banyak aja yang nggak sholat, ya jangan. Ya, kalau diperintah sholat sholat. Yang ngaji 5, yang nggak ngaji banyak, udah ikut aja yang nggak ngaji deh. Ya jangan. Ya, walau yang ikut jalan itu sedikit, tetap jalanin. Gitu. Wa iyyaka turuqud dhalalah, dan bagi kalian, bagi kamu, awasin daripada tanda-tandanya kesesatan. Perhatikan. Wala tagtaru bikasaratil halikin, walau yang kalau orang melaksanakan kesesatan itu udah banyak yang diajak, udah banyak yang binasa. Arti perhatikan, oh jalannya sesat, akhirnya ujungnya binasa. Perhatikan, jadi pelajaran buat kita, gitu. Tadi udah tahu perintahnya, misalnya kalau mau sholat, mau puasa, mau itu kan harus belajar dulu. Tapi yang belajar dikit, kita jalanin aja, nah sholat aja tanpa dia ikut orang aja, gitu kan. Bilang suruh jadi imam, nggak tahu. Udah bacaannya bener tapi salah gerakan, ya. Makanya harus belajar semuanya. Wa amma ikram, wa amma ikramu dakhala bil qiyam, dan adapun memberikan penghormatan kepada orang yang masuk, yang datang dengan berdiri. Nah, bagaimana tuh kita? Kalau ada orang datang kita berdiri, ya. Bagaimana hukumnya? Nah, tarahu annahu mustahab. Diikhtiarkan, ikhtiar itu apa? Diusahakan, ya. Bahwasannya mustahaba liman kana fihi fadilatun zahirah. Bahwasanya orang yang disunahkan, bahwasanya orang yang kita mau berikan penghormatan itu, ya, mempunyai fadilatun zahirah, keutamaan yang nyata. Apa itu keutamaan dari orang yang kalau dia datang kita berdiri, gitu. Karena ini hukumnya sunnah. Kalau ada orang datang terus kita berdiri, hukumnya sunnah. Tapi kita harus lihat, kenapa kita mesti berdiri? Apakah ada yang spesial dari dirinya, gitu kan? Man alima au sholiha, yaitu orang-orang yang alim, yang soleh. Kalau orang alim soleh, kalau dia datang kita diri. Sunnah, hukumnya sunnah. Nah kalau sunnah, kalau kita duduk aja ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Au syarif, atau orang yang mempunyai kekuasaan. Syarif itu kekuasaan, penguasa. Ya. Au wilayatu musahawabah, atau orang yang mempunyai benar-benar pemimpin daripada suatu wilayah. Tapi ada syaratnya, bisyanatun. Orang itu harus benar-benar baik menjalankan perintah agamanya. Kalau ada penguasa, ada orang terhormat, terpandang karena nasabnya, karena apa, gitu kan, karena turunan ningrat, turunan apa, terus kita berdiri, tapi dia orang begitu, ya, suka mabuk, suka ini, suka itu, ya buat apa kita hormati, gitu. Makanya harus dilihat dulu, dia harus menjalankan, kembali lagi, yaitu orangnya paling tidak soleh, orangnya baik dalam agamanya, Allahu walada, atau orang yang datang kita hormati itu adalah orang-orang tua, Auruhama ma'a sudah mana wadalik, atau yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Nah, kita hormatin dia. Seperti dia kan nggak tua, bahkan dia lebih muda dari kita. Ya kalau dia datang jauh, ya datang jauh bukan dari kampung, terus datang ya kita hormatin lah. Udah capek jalan, ya kan, udah jauh,
dia perjuangan sampai ke sini, kita hormatin berdiri gitu kan. Ahlan wa sahlan gitu ya. Ahlan wa sahlan itu artinya apa? Selamat datang. Oh. Ahlan wa sahlan. Gimana Marhaban. Itu marhaban. Gimana kabar kalian? Gimana kabar? Kayak fahaluk itu mah. Ahlan wa sahlan itu artinya engkau saudaraku dan engkau aku mudahkan. Hati-hati. Makanya dia bilang gitu. Engkau saudaraku dan engkau aku mudahkan. Jadi kalau dia mau minta apa dikasih. Ya orang Arab begitu dulu. Ada ini nggak? Ada. Ya, jadi apapun yang di dapur dikeluarin, blok. Tuh. Tapi ingat kalau orang musafir, orang datang dari jauh dari kampung, 3 hari. Jangan melunjak juga. 3 hari tuh dengan apa namanya, dengan sekuat tenaga tuan rumah nyediain dengan sekuat tenaga. Setelah 3 hari dia mukim situ, ente jadi orang mukim. Ya, ente dengan perlakuan seperti wajarnya. Bahkan kalau ente nyari sendiri deh, gue juga lapar gitu kan. Sama-sama kita nyari gitu kan. Terus dalam waktu 3 hari itu nggak berlaku tuh yang namanya jamak qosor. Nggak berlaku, udah orang mukim udah. Orang mukim. Jadi kan belum ini, iya ente udah 3 hari tetap di situ. Jadi segala fasilitas musafir habis. Nah, gitu. Kita datang dari jauh sebulan situ. Kalau nanti jamak qosor, iya. Alaiya, ya. Jadi gitu. Tadi sampai ke kerabat ya. Wa yakuna hadal qiyamul bil bir. Nah, kalau aja kita mau melakukan diri sebagai penghormatan itu, tapi tujuannya apa? Dengan birra itu artinya baik. Ada tuh birrul walidain, baik kepada orang tua, kedua orang tua, ya. Nah, ini dengan kebaikan maksudnya. Kalau kita datang menghormati ya karena kita mau baik aja sama dia, mau baik sama dia. Hati kita mau baik, ya. Wal ikram, yaitu sebagai penghormatan, ya, sebagai penghormatan terhadap orang itu. Wal ikhtiram, sebagai pemuliaan, supaya dia merasa mulia kita diri, ya kita hormatin gitu, supaya dia merasa mulia. La, jangan lirriya, jangan melakukan itu dengan riya. Riya apa? Bukan, riya itu pamer. Kayak orang datang kita di, tapi perasaan kita biar dia tahu, gue juga tahu agama, gitu, nggak boleh, ya. Biar dia tahu bahwa saya menghormati dia, jangan. Cukup dengan baik itu ya kita sendiri bahwa kita ini orang baik, menghormati dia, gitu. Jangan supaya dia juga tahu gue baik nih, gitu kan. Ini pasti ada maksudnya nih orang kalau begitu kan, ada maksudnya. Makanya jangan bilang jangan riya. Wal i'dham, dan juga jangan sampai terjadi pengagungan yang berlebihan, ya. Seperti ya tadi sampai nuki, ya, wah masalah dari mana aja, apa ya mau? Yang boleh baik gitu, cuman tujuannya apa? Kita punya maksud dengan dia deh, gitu. Tujuannya kita nggak baik. Wala hadzal ladzi ikhtarana, dan atas daripada apa namanya ikhtiar yang udah kami kemukakan itu, istamara amalas salaf wal khalaf, banyak dilakukan daripada orang-orang salaf dan khalaf, orang-orang zaman dahulu itu sering melakukan itu. Jadi kalau ada tamu datang, ya misalnya
kiai datang kita diri. Ya. Ada misalnya orang pemuka kampung datang kita diri. Ada orang tua datang yang udah mungkin sesepuh ya, kita diri. Ada teman kita datang ya kita diri, nggak apa-apa. Tapi dilihat-lihat dulu. Tapi jangan sampai kita melakukan bahwa riya kepada kita mau berlaku pamer, terus berlaku mengagungkan tapi secara berlebihan dengan maksud tujuan tertentu ya. Nah ini banyak dilakukan orang-orang salaf tuh begitu ya, orang khalaf itu begitu. Nah ini ada dua nih, ada orang salaf, ada orang khalaf. Salaf tuh apa? Udah sering nih ada ulang kan ya, kita mau ikut orang-orang salaf, ulama-ulama salaf. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Nah, paham kan nih? Ulama artinya orang-orang salaf, bukan sebatas pada ulama aja. Ulama apa kita masalah agama kita bicara masalah ulama salaf. Ulama salaf itu yang dekat dengan baginda Rasulullah, jaraknya waktunya dekat. Umumnya para ulama membatasi sampai 300 tahun daripada semenjak Rasulullah meninggal. Salaf. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali termasuk dalam ulama salaf. Ya, guru-guru mereka termasuk dalam ulama salaf. Karena patokannya yaitu setelah tabi'in. Arti tabi'in itu adalah pernah ketemu dengan sahabat baginda Rasulullah walaupun nggak pernah ketemu Rasulullah. Tabi'in pernah ketemu dengan orang yang pernah ketemu dengan sahabatnya Rasulullah. Dan orang ini belajar paling tidak sama tabi'in. Jadi 300 jaraknya 300 tahun. Khalaf ulama setelah ulama salaf. Imam Bukhari ulama khalaf. Imam Muslim karena mereka setelah Imam Syafi'i, setelah Imam Hambali. Nah, ke bawah ininya, setelahnya. Dan baru ulama-ulama itu, maka harus dibedain. Ya, pengertiannya begitu yang kita dapat dari guru-guru kita. Adapun yang ada pengertian beda, wallahu a'lam bishawab ya. Waqad jama'atu fi dzalika juz'an. Dan sungguh telah kami himpun masalah ini, yaitu masalah penghormatan ini di dalam satu juz tersendiri, maksudnya gitu. Jama'ata fihil uhadisu wal asar, dihimpun juga di dalam buku itu, di dalam juz itu, yaitu kumpulan daripada hadis-hadis yang berkenaan dengan itu dan asar. Nah, hadis sama asar bedanya apa? Hadis sama asar. Kalau hadis itu apapun yang dilisankan oleh baginda, apapun yang dilakukan oleh baginda, apapun diamnya baginda, itulah hadis yang mengacu kepada baginda Rasulullah. Asar itu apa? Asar adalah perkataan, perlakuan para sahabatnya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah seperti Sayyidina Umar, apalagi sahabat yang udah Rasulullah tetapkan, yaitu Khulafaur Rasyidin, ya. Orang-orang yang Khulafaur Rasyidin itu artinya penjaga, artinya pembimbing, ya, yang benar-benar pengganti baginda Rasulullah SAW setelah wafatnya baginda, yaitu 4. Adapun ada yang nambahin lagi gitu kan. Yang terutama yang 4 ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terutama yang itu yang kita contohkan, yang kita boleh ikut contohkan. Seperti sholat tarawih. Tarawih itu ada yang 23, Sayyidina Umar. Baginda nggak pernah melaksanakan 23. Ada yang lebih dari itu, Sayyidina Abu Bakar. Adapun Sayyidina Ali beda lagi, Sayyidina Utsman beda lagi. Terserah kita mau yang penting sahabat. Nah itu asar namanya. Apapun yang dikatakan oleh sahabat itu asar. Jadi hadis ada asar. Ya. Jadi tadi udah dapat tuh ya, salaf sama khalaf, hadis sama asar. Pengertiannya harus dipahami. Wa aqula salafu, dan yang dikatakan juga oleh ulama-ulama salaf, ya.
wa'af'alahumud dalah, dan juga dalil-dalil yang udah dikerjakan, dan juga yang dikatakan oleh ulama salaf dan kelakuan yang diberikan contohkan oleh ulama salaf berdasarkan dari alama zakarata, sebagaimana yang telah kami tulis di dalamnya. Zakarata fihi ma khalafuha, ditulis juga di dalamnya ya pertentangan wa audahadal jawab anhu, dan daripada pertentangan itu ada jawabannya juga, ada penyelesaian masalahnya juga dalam juz ini. Faman askalu alaih, barang siapa yang mau mau tahu, mau nanya tentang masalah ini, min dzalika syai'in wa ragaba, daripada perkara-perkara yang tadi disebutkan, wa ragaba fi mutola'atu dzalikal juz'a, yaitu mengharap dapat mempelajari daripada masalah-masalah ini dalam satu juz itu, rajauta ayyuzilu iskalahu insyaallah taala, diharapkan dapat menemui jawaban-jawabannya insyaallah katanya. Yastahabu istihbaban mutakidan ziyaratas sholihin. Nah, disunahkan dengan namanya sunnah mutaakidan, muakadah, disunahkan dengan hukum sunnah muakadah, ziyaratas sholihin, menziarahi orang-orang soleh. Sunnah muakadah itu apa? Sunnah muakadah contohnya sholat qobliyah subuh, itu sholatnya sunnah muakadah, Rasul nggak pernah ninggalin. Tapi hukumnya di sini makanya sunnah muakadah, sunnah tapi jangan ditinggalin, kalau bisa jangan ditinggalin. Jadi usahakan semampu mungkin dengan hukum yang sunnah muakadah, yaitu ziyaratus sholihin, yaitu menziarahi, mendatangi orang-orang soleh. Wal ikhwan, dan saudara-saudara kita, wal jiran, dan tetangga kita, wal asdaqa'u wal aqrab, dan juga teman-teman kita dan kerabat-kerabat kita. Nah, hukum ziarah ini dengan hukum sunnah muakadah, kita punya guru, kita punya saudara, ya, baik itu kakak, adik, sepupu, semacamnya, atau paman, atau bibi, atau macam-macam gitu kan, ya. Dan juga kita punya tetangga, ya. Meskipun kita nggak datang main sampai ke rumahnya, takut ngerepotin, ya paling nggak sampai depan rumahnya. Kalau ada dia ada lagi, kemudian ada, tegur dulu, berhenti gitu ya. Itu Islam mengatur sampai gitu. Dan sahabat-sahabat kita dan juga orang-orang yang kita kenal dekat, itu ada anjuran untuk kita ziarahi, ya. Terlebih daripada guru dan orang tua, ya, guru dan orang tua. Wa ikramahum, dan memuliakan mereka yang tadi disebutkan. Wa birrahum, dan berbuat baik kepada mereka. Wa salatahum, dan jalin tali silaturahmi kepada mereka, jangan diputusin katanya. Wa dhabatu dzalik, rinciannya yu'talaf, ya, rinciannya ini udah yang tadi masalah tadi ziarah ini, rinciannya ini udah benar-benar dibagi-bagi begitulah, ya. Bihtilafi ahwalahu, dengan kondisi masing-masing orang yang disuruh, misalnya kita, kondisi kita gimana ya. Wa martahum wa faragahum, tergantung kondisi kita dan tujuan maksudnya kita mau menziarahi itu. Wayang bagi selayaknya antakuna ziyaratahu lahum ala wajh, selayaknya
jika kita melakukan ziarah kepada mereka itu ala wajah, dengan ikhlas, ikhlas ya. La yakrahunahu, janganlah berziarah itu dengan sesuatu hal yang makruh, sehingga ziarahnya itu makruh. Bagaimana wafi wakati yaratadawna, yaitu sesempat gua aja gitu bahasanya, kalau bahasa Betawi sesempat gua aja. Yang paling parah wal hadis wal asara fi hadza kasiratu masyhurah. Yang parahnya lagi kalau ada keperluannya, kalau nggak ada perlu kita nggak main, kalau ada perlu kita main. Dan hadis-hadis tentang ini banyak ya, bahkan terkenal, udah masyhur. Waman ahsanahu, dan yang baik, marwaina fi sahih Muslim, di dalam sahih Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulan zara'aha, ada seorang lelaki berkunjung, mau mengunjungi ke rumah saudaranya, lahu fi qaryati ukhar. Saudaranya ini tempat tinggalnya, rumahnya di kampung yang lain, bukan di tempat dia tinggal, di kampung yang lain. Fa arsadallahu ta'ala ala mudarrajati malakan. Fa arsadallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala irsad itu apa? Rosid itu apa? Ngejaga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ngirim penjaga. Madarrajatihi malakan, untuk menjaga jalan yang akan dilaluinya itu, dari rumahnya sampai ke tempat yang dituju. Malakan itu apa? Seorang malaikat. Masya Allah. Kita lihat dari rumah berkunjung ke rumah guru kita, ya, dengan hati yang ikhlas. Itu Allah diperintahkan, malaikat, jaga tuh anak. Jaga tuh anak, katanya gitu. Tuh, gitu diperintah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ata alaih gol, maka suatu waktu itu ketika dalam penjagaannya menjaga ini orang yang sedang berkunjung ke rumah saudaranya itu, ya, malaikat menampakkan dirinya dan bertanya, aina turid, mau kemana tujuanmu? Malaikat nanya nih sama orang yang tadi dijaga, ya. Gol, berkata orang yang tadi, uridu akhali, aku mau berkunjung ke rumah saudaraku, fi hadhil qaryah, di kampung ini. Oh, rupanya nih orang udah mau sampai. Ketika belum sampai ke rumah saudaranya, malaikat mewujudkan diri, nanya, mau kemana engkau? Saya mau ke rumah saudara saya tuh di kampung ini, gitu. Oh, begitu. Kau berkata lagi malaikat, halaka alaihi min ni'amati tarubbuha, apakah engkau berkunjung ke rumah saudaramu itu min ni'mati, daripada nikmat tarubuha yang engkau harapkan dari saudaramu. Jadi ada tujuan enggak nih, tujuan apa namanya, ya istilahnya itu mau ada keperluannya, tapi keperluan yang nikmat gitu, keperluan gitu. Ada keperluan gak nih oleh saudaramu? Maka dijawab, enggak lah. Kata orang ini, lah. Lalu ada apa nih orang? Kok berkunjung ke rumah saudaranya enggak ada keperluan apa-apa? Mau berkunjung aja. Lah, dijawab gitu. Lalu dijawab lagi orang ini, ghairi anni babatuhu fillahi ta'ala, melainkan aku hanya cinta saudaraku itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata malaikat, fa inni rasulullahu ilaik, aku ini utusan Allah yang diutus kepadamu.
Untuk apa? Untuk menjaga gitu ya. Lalu dilanjutkan oleh malaikat, bi annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad ahabbuka kama ahbabtahu fi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh mencintai engkau dikarenakan engkau mencintai saudaramu dikarenakan zatnya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Allah dicinta sama dia, makanya Allah kirimkan malaikat. Ente kalau mau ke rumah, misalnya ke rumah teman ya, mau ke rumah tetangga, kalau bisa dengan ya mau berkunjung aja, rasa kangen, rasa rindu apa gitu, ke rumah guru ente, ya udah itu sebelum ente keluar melangkahkan kaki dari pintunya, sebelum ente naik kendaraan, itu Allah sudah utus malaikat, malaikat jaga itu orang di dalam perjalanannya. Kalau udah diutus malaikat, berkah rahmat Allah turun itu setiap perjalanannya. Apalagi kalau ente jalannya sambil zikir, udah sampai ketemu itu orang, ente udah insya Allah paling tidak ampunan dosanya, diampuni dosanya, dimudahkan urusannya, dikabulkan segala hajat insya Allah. Dengan silaturahim kan, makanya silaturahim itu bisa memperpanjang rezeki, bisa mendatangkan rezeki pula, bisa menambah rezeki, itu silaturahim. Masya Allah, ini ada hadisnya gitu yang dikeluarkan, ditulis di dalam Sahih Muslim. Oke, jangan remehkan hal-hal yang demikian. Saya katakan mudarajatuhu bi fathahil mim warra. Ya, dari tahu itu tadi dengan tulisannya mimnya di fathah jadi ma, dan ro-nya di fathah jadi ro mudarajatuhu. Thariqah artinya thariqah jalan, jadi jalan. Wa ma'ani tarubuha, dan maknanya tarubuha, wa ma'ani tarubuha ayya tahfadhaha wa tar'ayuha wa tar'ayha wa tarbiyaha kama yurabbir rajul waladah. Maknanya daripada tarubuha itu, kalau engkau punya anak kecil, engkau jaga, engkau rawat, seperti itu. Jadi istilahnya benar-benar tujuan gitu. Tujuan kita punya anak, kita rawat, kita punya tujuan supaya ini anak ini menjadi anak yang soleh begitu. Ya beda, ada orang yang udah punya anak, ngelahirin, dibiarin aja. Nah itu repot, jangan sampai kayak gitu. Wa fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah, dalam kitab Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. An Abi Hurairah haidan, daripada riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah yang lainnya, wal berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Rasulullah sallam, man ada maridon, barang siapa yang berkunjung kepada orang sakit, auzara akhallah, atau berkunjung ke rumah saudara-saudaranya, fillahi ta'ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebabnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nadahu munadin, diserukan kepadanya seorang penyeru, diserukan kepadanya seorang penyeru, dan penyeru itu berkata, tibta wa taba mumsak, tibta wa taba mumsyak, alangkah baiknya engkau sebagaimana baiknya jalan yang engkau tempuh. Masya Allah, itu malaikat itu ngomong gitu, alangkah baiknya engkau sebagaimana baiknya jalan yang engkau tempuh. Masya Allah. Wa tabawata minal jannati manzila. Wah, ini lanjutannya Masya Allah ini. Udah dipuji malaikat sebagai orang baik, jalannya juga jalan yang baik, disediain. Wa tabawata minal jannati manzila, dan tempatilah surga yang udah dikapling-kaplingin buat kau. Perkara silaturahim. Masya Allah. Jadi jangan remeh itu silaturahim. Malah.
Gak dapet lagi pelajaran ini aja. Udah makin gak tahu. Nggak, saya bilang sambil dicoret lagi walaupun capek datang. Tujuannya silaturahim aja. Terus baba qoli bil insan. Di dalam dengan sunnahnya qoli bil insan menuntut ilmu kepada orang min salih, daripada orang yang min sahabi salih, daripada orang-orang yang soleh, menuntut ilmu kepada orang-orang yang soleh. Ayyazurah, ayyakasaru min ziyaratih. Riwayat fi Sahih Bukhari. Kepada orang-orang yang soleh dan orang-orang yang apa namanya ini, penjelasan ini yazurah, orang-orang yang apa namanya, kompeten gitu. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa itu? Dia punya ini spesialis sendiri gitu ya, punya spesialis sendiri. Maka berkata baginda qala Rasulullah SAW, gitu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa berkata begini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril, berkata baginda Rasulullah SAW kepada Jibril alaihi salam, ma yamna'uka an tazurana aksara mimman tazuruna, apa yang menahan engkau berkunjung. Dia kan spesial tuh berkunjung ya. Setiap pokoknya Jibril itu selalu mau berkunjung kepada baginda Rasulullah SAW, karena baginda itu orangnya ya benar-benar khusus, spesial gitu. Dan spesial kunjungan itu hanya kepada baginda gitu, Jibril itu. Antuzuruna aksara mimma tazuruna. Apakah yang menahan engkau ya Jibril untuk mengunjungi kami lebih daripada yang telah engkau lakukan, daripada kunjunganmu, ya. Panazalat, maka turun ayatnya ketika Rasulullah nanya itu kepada Jibril, wa ma tanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami turun, artinya berkunjung kepada baginda Rasulullah SAW, illa bi amri rabbik, melainkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Lahumma baina aidina wa ma khalfana. Bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di depan kita dan apa yang ada di belakang kita. Jadi malaikat Jibril itu turun berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan kunjungan atau kita menuntut ilmu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tinggalkan semua itu. Terutama nih ya,